والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فقال سيد الإمام عبد الله بن حبيب عن أبي بن أحمد بن حسن بن حبيب عبد الله بن أبي بن محمد الحداد فعلي رحمه الله تعالى ونفع به ويعوضه في الدارين آمين إلى أن قال فقوله تعالى fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikanlah orang yang memiliki perseteruan di antara kalian. Wa athi'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, maka hati-hati mereka akan bergetar, takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, maka akan menambah pada mereka keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Ini termasuk daripada kelanjutan keutamaan zikir yang ke-10, yaitu amanna billah wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian disebutkan di sini apa saja kriteria orang-orang beriman yang tadi telah disebutkan, yaitu taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman. Kemudian orang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka hati mereka akan menjadi takut dan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan menambahkan keimanan dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama itu ikrar dulu, yang penting disebutkan kami beriman ya Allah, amanna billah wal yaumil akhir. Baru kemudian dilaksanakan dengan anggota badan dan juga hati yang bergerak. Kemudian ciri-ciri orang beriman lainnya yang disebutkan dalam ayat, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman laki-laki maupun orang-orang beriman perempuan, mukminin dan mukminat, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghasut, bukan saling iri dengki. Ini ciri-ciri orang beriman. Mereka saling tolong menolong. Itu sangat ciri-ciri yang sangat mendasar, ya, sangat gamblang untuk bisa diketahui. Orang beriman itu saling tolong menolong, bukan saling jatuh menjatuhkan dan lain sebagainya. Kemudian lanjutan ayatnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kebaikan yang ma'ruf dan mencegah, melarang daripada kemungkaran, hal yang tidak baik. Ini ciri-ciri orang beriman. Mereka ketika melihat saudaranya seagama, di situ ada kebaikan, ya, maka diajak saudaranya, sekiranya bisa menerima nasihat tersebut. Dan juga apabila ditemukan di dalam saudaranya atau temannya yang seagama suatu keburukan yang harus dihindari, maka dia peringatkan untuk jangan melakukan hal tersebut, karena itu adalah kemungkaran. Ini nasihat yang mereka saling amar ma'ruf nahi munkar.
Tapi musibahnya sekarang hal yang demikian sangatlah jarang. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf masih lumayan, tapi nahi mungkar ini yang sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali untuk dilaksanakan. Mencegah keburukan, yang mencegah larangan, ini sangat sulit sekali dan sulit diterima, sulit dilaksanakan dan sulit diterima. Bahkan untuk keluarga kita sendiri, bahkan untuk anak kita sendiri, tidak berani melarang perbuatan anak kita sendiri yang buruk. Kenapa? Takut melawan anaknya, takut berani, takut bantah. Padahal anak kita sendiri. Ya, jangankan orang lain, tidak usah nahi mungkar ke yang lain, tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar ke yang lain. Anak kita sendiri masih belum bisa melakukan, sehingga keimanan itu sangatlah berat dengan ciri-ciri yang demikian, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ceritakan ya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ada dua orang soleh bersaudara, saudaraan, sama-sama orang soleh, orang baik, orang bagus. Cuman dalam segi duniawinya berbeda. Kakaknya ini sangat kaya raya, tinggal di luar kota. Sedangkan adiknya sangat fakir, miskin. Kerjaannya tiap hari mancing. Tapi dia orang soleh, tidak tinggalkan ibadah. Ibadahnya luar biasa. Cuman untuk menafkahi dirinya dan keluarganya yaitu dengan mancing, nelayan. Sama-sama soleh. Suatu hari sang adik ini yang kerjaannya mancing ngirim surat kepada kakaknya di luar kota dengan kenikmatannya, dengan hartanya yang luar biasa, hanya kabar dan lain sebagainya. Kemudian di antara isi suratnya, sang adik ini ngeluh, sambat, ya, kok nasib saya dah berubah-ubah, untuk makan saja sulit, ya, untuk makan saja sulit. Kalau di hari itu dia tidak dapat ikan, ya sudah, berarti saat keluarga puasa dari saking miskinnya. Nah, ini diceritakan di dalam surat itu kepada saudaranya yang kaya raya. Kemudian datang balasan surat dari kakaknya yang sugih, dari kakaknya yang sugih. Di antara nasihatnya kakaknya, dia tidak ngirim bantuan, tidak ngirim harta. Kakak ini tidak kirim harta, tapi kirim surat balasan. Isinya apa? Nasihat. Apa nasihatnya kepada sang adik yang miskin ini? Kamu itu jangan cinta dunia. Kamu itu jangan cinta dunia. Jangan kamu kaitkan hatimu dengan dunia. Oh, ini kebalik ini, kan gitu. Yang sugih nasihati orang saudara yang tidak punya untuk jangan cinta dunia. Ini tidak kebalik ini, kan gitu. Jangan kaitkan hatimu dengan urusan duniawi. Serahkan semuanya kepada Allah. Ini kan nasihat luar biasa ini. Tidak kebalik. Ini kalau orang biasa yang terima bakal marah, kan gitu. Ini dinasihati seperti itu. Jangan kamu cinta dunia. Serahkan semuanya pada Allah dan seterusnya, tawakal dan seterusnya. Akhirnya dibaca sama adiknya itu dan mengkoreksi dirinya. Kemudian dia nangis, adiknya ini nangis. Ya benar apa kata kakak saya. Saya ini terlalu menggantungkan rezeki saya kepada pekerjaan saya. Saya tidak menggantungkan rezeki saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di hari saya dapat ikan banyak, ya besok hari saya ingin cepat-cepat ke pantai lagi, nelayan lagi, ya mancing. Ini saya terlalu cinta dunia. Ini benar nasihat kakak saya ini. Tapi kalau ketika di hari saya tidak dapat ikan, hati saya sedih, ya, hati saya sedih, malas sudah mau mancing dan seterusnya. Padahal yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adiknya sadar, tidak marah, malah mengkoreksi dirinya. Itu seharusnya orang beriman.
ya, memberikan nasihat dan menerima nasihat serta mengkoreksi dirinya, ya, mengkoreksi dirinya. Tidak usah mengkoreksi orang lain, ya, mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, ini yang bagus. Kemudian, ya, apabila disampaikan suatu nasihat, maka hendaknya kenakanlah nasihat itu kepada dirinya. Targetkan nasihat itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Ya. Sehingga ketika disampaikan nasihat tentang sesuatu, ya, jangan hati kita melirik kepada yang lain. Tuh, ini sebetulnya ke orang yang ini, sayangnya tidak hadir. Ya, coba hadir ya. Dia harus dengar ini biar tobat. Itu tidak seharusnya seperti itu. Ya, tidak seharusnya seperti itu. Ini sebetulnya cocok sama orang ini nih. Dia penyakitnya ini nih yang dibahas nih. Nah, ini tidak seharusnya seperti itu. Setiap nasihat harus untuk sebagai bahan koreksi diri sendiri. Itu yang utama. Kita hadir majelis ilmu untuk kita sendiri mendapatkan ilmu, bukan untuk orang lain, kan gitu. Bukan untuk orang lain. Sehingga setiap apa yang disampaikan maka hendaknya kenakan kepada diri sendiri. Juga pernah diceritakan ya, di zamannya Imam Al-Habib Al-Habsyi, beliau menceritakan ya, tentang keutamaan Al-Quran dan seterusnya, ya, agar para hadirin ya, semangat baca Al-Quran. Kemudian di antara hadirin ini ada yang sudah memiliki kebiasaan baca Al-Quran 10 juz tiap hari, ya, 10 juz tiap hari, ya, 10 juz tiap hari. Setelah mendengar majelisnya Imam Al-Habib Al-Habsyi ini, balik ke rumahnya, bilang kepada saudaranya, oh saya tadi hadir majelis ilmu, seakan-akan Habib Ali itu nyindir saya ini masih males baca Al-Quran, padahal tiap hari sudah 10 juz. Sudah mulai sekarang saya tambah lagi jadi 12 juz setiap hari. Nah, itu yang betul, bukan malah melirik, oh ini seharusnya saudara saya yang dia pateng baca Quran, dia pateng ngaji. Ya, kalau saya sudah, ini tidak betul. Kalau saya sudah 10 juz, ini harusnya adik saya ini, saya tidak hadir. Yang mau tak rekam, mau tak sampaikan. Nah, ini tidak betul. Setiap nasihat kenakan kepada diri kita sendiri. Itu yang utama. Itu yang utama. Anfusakum. Ya, selamatkan diri kalian dulu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkan diri kalian, ya, selamatkan diri kalian, baru kemudian nyampaikan ke orang lain. Nah, itu yang seharusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala.